Pernah nggak sih kamu berdiri di tengah sawah, lihat padi mulai menguning, harusnya senang, harusnya lega, tapi entah kenapa dada malah terasa berat. Panen sebentar lagi datang, tapi pikiran sudah kemana-mana. Harga pupuk naik, utang belum kelar, kabar harga gabah katanya turun lagi. Belum lagi cuaca. Hari ini panas menyengat, besok hujan deras tanpa aba-aba. Perasaan itu saya tahu. Bekerja dari subuh sampai matahari tenggelam, tapi tetap dihantui satu pertanyaan. Kalau begini terus, saya bisa bertahan nggak? Kebanyakan petani itu nggak takut capek. Yang ditakuti justru bangkrut pelan-pelan. Bukan karena malas, tapi karena tekanan datang dari segala arah. Biaya naik, hasil panen sering nggak sebanding. Uang hasil jual gabah rasanya seperti air lewat di selokan. Datang, lalu habis. Dan yang paling menyakitkan, kadang kita merasa sudah melakukan semua yang kita bisa, tapi tetap saja kurang. Kalau kamu lagi ada di titik itu, dengarkan saya sebentar. Video ini bukan untuk menggurui. Anggap saja ini obrolan dari sesama orang yang pernah cemas soal hari esok. Karena faktanya, banyak petani jatuh bukan karena gagal panen besar-besaran. Mereka jatuh karena keputusan-keputusan kecil yang terus diulang tanpa sadar. Saya masih ingat satu musim tanam yang bikin saya terdiam. Bukan karena panennya gagal, justru tanamannya bagus, hijau, rapi. Tapi kepala saya penuh angka. Bangun sebelum subuh, pulang saat langit gelap. Kerja kerasnya sudah maksimal, tapi setiap panen selesai, rasanya selalu sama, kurang. Awalnya saya menyalahkan harga, tengkulak, pupuk mahal, cuaca. Semua itu memang berat. Tapi lama-lama saya sadar, ada satu masalah lain. Saya tidak pernah benar-benar tahu kemana uang saya pergi. Hasil panen datang deras, lalu cepat hilang. Sedikit untuk utang, sedikit untuk rumah, sedikit untuk keperluan mendadak. Tahu-tahu sawah kosong, uang juga ikut kosong. Yang bikin lelah bukan badan, tapi pikiran. Takut mengulang cerita yang sama di musim berikutnya. Suatu malam saya duduk sendiri di teras rumah, menatap tangan yang kasar karena kerja. Dan saya bertanya dalam hati, ini saya yang salah? Atau memang hidup petani harus seperti ini? Malam itu bukan malam penuh jawaban, tapi malam itu jadi titik sadar. Saya ingin hidup lebih tenang. Saya mulai memperhatikan hal-hal kecil. Bukan soal untung besar, tapi soal kebiasaan. Soal bagaimana saya memperlakukan uang hasil panen. Apakah dijaga atau dibiarkan lewat begitu saja? Saya belajar satu hal penting. Kerja keras saja tidak cukup kalau arah langkah kita tidak jelas. Banyak petani tidak bangkrut karena sawahnya gagal, tapi karena tidak mengelola hasilnya dengan sadar. Panen itu bukan akhir, justru awal. Masalah sering muncul setelah hasil dijual. Saat uang panen datang, rasanya lega. Dan tanpa sadar, kita ingin mengobati lelah itu. Sedikit untuk ini, sedikit untuk itu. Tidak salah, kita manusia. Masalahnya, kalau semua uang dianggap habis pakai, musim tanam berikutnya selalu dimulai dari nol. Bahkan minus. Saya mulai memisahkan uang panen. Tidak rumit. Sebagian saya anggap benih, tidak boleh disentuh. Karena kalau semua gabah dimasak jadi nasi, besok kita tidak punya apa-apa untuk ditanam. Hal lain yang menyelamatkan banyak petani adalah tidak menggantungkan hidup pada satu sumber. Sawah tetap utama, tapi sawah tidak selalu ramah. Ada yang ternak kecil-kecilan, tanam sayur cepat panen, atau jual olahan sederhana. Bukan untuk kaya, tapi supaya dapur tetap mengepul saat sawah belum panen. Dan soal utang. Utang bukan musuh, tapi juga bukan teman dekat. Utang untuk menambah hasil bisa dipikirkan, tapi utang untuk menutup gaya hidup hanya menunda masalah. Menghindari kebangkrutan bukan soal jadi petani paling pintar, tapi jadi petani yang sadar. Saya ingin ceritakan Pak Rahmat, petani biasa. Sawahnya tidak luas, tapi terawat. Orangnya rajin. Masalahnya selalu muncul setelah panen. Uang masuk, rasa lega datang,
semuanya dipakai tanpa disisihkan. Musim berikutnya selalu dimulai dengan cemas, sampai suatu musim hujan datang terlalu lama dan hasil jauh dari harapan. Malam itu, Pak Rahmat duduk lama di pematang sawah. Bukan marah, tapi lelah. Sejak saat itu, dia berubah pelan-pelan. Mulai menyisihkan hasil panen sebagai benih, mulai ternak kecil-kecilan di sela waktu. Sawahnya tetap sama, tapi wajahnya lebih tenang. Dia tidak jadi kaya, tapi dia selamat. Dan di masa sulit, selamat itu sudah sangat berharga. Sekarang coba berhenti sebentar. Tarik nafas. Ingat panen terakhir kamu. Uang itu datang. Lalu kemana perginya? Saya tidak bertanya untuk menyalahkan. Saya bertanya karena pertanyaan inilah yang dulu membuka mata saya. Di tengah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, masih ada ruang kecil untuk memilih. Apakah hasil panen kita perlakukan sebagai bekal masa depan, atau hanya penutup luka hari ini? Perubahan besar sering kita tunggu, padahal yang dibutuhkan kadang hanya satu keputusan kecil. Menyisihkan sebelum menghabiskan, menjaga sebelum memakai. Kalau hari ini kamu masih bisa merenung seperti ini, itu artinya kamu belum terlambat. Menjadi petani bukan berarti harus hidup dalam ketakutan. Hasil panen bukan sekedar uang, ia adalah benih, ia adalah harapan. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Karena bertani bukan cuma soal menanam padi, tapi juga tentang menjaga kehidupan. Semoga sawahmu subur dan hatimu lebih tenang menghadapi hari esok.